yang belum bergabung, kita akan mulai seminar doa kita. Aku serahkan kepada Jeremy. Ya, thank you Abed. Oke teman-teman, aku mau sapa kita semua dulu. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya di sore-sore ini ikut seminar? Ya, shalom Bang. Ya, mau open mic juga nggak apa-apa ya teman-teman. Gimana kabarnya? Tumben pakai kemeja, Jer. Iya, gue disuruh pakai kemeja tadi. Kabar baik, puji Tuhan. Mau mengingatkan lagi ya teman-teman, selama acara kita berlangsung masih bisa untuk bertanya di Slido, nama eventnya Seminar Doa. Kalau ada pertanyaan yang sekiranya relate dengan teman-teman, mungkin bisa di thumbs up aja. Gitu. Oke teman-teman, langsung aja biar kita cepat kelar. Sebelumnya kita mau nyanyiin satu lagu dulu. Kita bakal belajar sama-sama buat yang belum tahu lagunya. Buat yang udah tahu, nyanyi dengan kencang. Ya, silakan Ibu Operator.
Oke, terima kasih. Kita akan langsung ke pemaparan kita pada hari ini kepada Bang Saad. Aku persilakan, Bang. Ya, mari teman-teman kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami datang kembali menghadap hadirat-Mu, memohon anugerah dan juga kasih Tuhan untuk menyapa kami dengan firman-Mu, untuk menghangatkan kami juga dengan persekutuan tidak hanya dengan Engkau tetapi dengan sesama orang percaya, khususnya untuk rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan mahasiswa di Jakarta. Kami sungguh berdoa memohon supaya kesempatan untuk kembali merenungkan, memikirkan ulang tentang kehidupan doa kami, kehidupan doa pelayanan kami di PMK kami masing-masing, kami boleh mengalami anugerah Tuhan yang kembali menarik kami untuk menikmati berjalan bersama dengan Tuhan di dalam sebuah persekutuan yang akrab, yang segar, dan itu memberikan kami kekuatan, iman untuk menjalani hidup dan juga panggilan kami di dalam dunia ini. Berkati waktu ini, sucikan kuduskan juga hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan, pakailah sesuai dengan anugerah-Mu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa dan mohon. Amin. Selamat sore, bisa di stop dulu. Terima kasih untuk Jeremy, lagunya saya sangat tidak tahu. Sama, Tapi Bang. ya, Nggak tahu juga. oke. Saya share screen dulu. Saya sebenarnya berharap kalau PMKJ kasih title-nya seminar, ya saya berharap ini intensinya bukan, biasanya kan seminar mengisi kepala ya dengan konsep, dengan hal-hal baru, hal-hal yang mungkin nggak biasa, tapi itu kemudian bikin kita aha begitu ya. Saya berharap intensinya bukan seperti itu. Kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita lakukan dalam persekutuan ini kembali menggairahkan kita untuk menikmati waktu-waktu berdoa kepada Tuhan. Oke, teman-teman, pengurus kasih tema Pray Without Ceasing ya. Saya cukup bergumul mau bagiin dari mana gitu ya, karena tujuan sasarannya juga banyak banget gitu. Tapi ya saya kemudian keingat satu bagian firman Tuhan. Ini sebenarnya perikop yang saya pernah bagiin di KRPD-nya Stan juga ya. Kita akan sama-sama baca dari Kejadian pasal yang ke-18 ayat 16 sampai seterusnya. Saya akan bacakan bagi kita semua doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk menghantarkan mereka. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi ini akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan orang tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk melakukan hal yang demikian. Sorry, saya ketutup nih. Untuk memusnahkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu.
sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Nah teman-teman, saya yakin kita semua setuju gitu ya, bahwa betapa pentingnya kehidupan doa. Saya kira tidak akan ada yang berkata, nggak terlalu penting kehidupan doa. No teman-teman, kita semua sama-sama setuju betapa pentingnya kehidupan doa. Tetapi di saat yang bersamaan teman-teman, bukankah kita akan selalu berpikir bahwa seringkali kehidupan doa kita itu bukanlah seperti yang Tuhan harapkan begitu ya. Artinya kita seringkali gagal gitu untuk berdoa. Kita seringkali gagal untuk datang kepada Tuhan, untuk menganggap Tuhan sebagai Tuhan. That's why kenapa kita berdoa kepada Tuhan. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Philip Yancey tentang doa gitu ya, dia pernah mengatakan kalimat begini. Salah satu hal yang membuat orang Kristen itu gampang ditunjuk bahwa kamu bersalah dalam kehidupan religiusitasmu, itu biasanya berkaitan sama doa. Maksudnya apa teman-teman? Seringkali kalau kita bicara tentang kehidupan religius kita, maka salah satu praktik atau ritual di dalam religiusitas kita teman-teman yang bisa gitu ya, kita salah-salahin orang dalam tanda kutip gitu ya, biasanya berkaitan tentang kehidupan doa. Nah teman-teman, yang mau saya katakan begini, kita semua sama-sama sepakat gitu ya, doa itu penting, tetapi di saat yang bersamaan kita juga setuju dan kita mengakui bahwa kita seringkali frustasi dengan kehidupan doa. Itu sebabnya kita masih bikin ya acara-acara seperti ini gitu ya, pembinaan tentang betapa pentingnya doa dan seterusnya. Nah teman-teman, saya tidak berharap apa yang akan saya bagikan dan nanti juga kita mungkin akan diskusikan, pikirkan sama-sama, itu akan secara ajaib gitu ya membuat kehidupan doa teman-teman, kehidupan doa di PMK teman-teman itu bisa lebih baik. Tetapi sore hari ini saya mau ajak kita untuk belajar dan memikirkan dua hal begitu ya dari kehidupan doa Abraham, khususnya gitu ya doa syafaat Abraham bagi kota Sodom. Nah teman-teman, dari kisah ini saya mau ajak kita untuk memikirkan dua hal yang sebenarnya Tuhan dapat kerjakan melalui kehidupan doa Abraham. Dan dari situ nanti saya akan coba tarik prinsipnya bagi kita begitu ya. Kalau bagi Abraham kehidupan doa itu sebenarnya apa sih yang Tuhan bisa kerjakan lewat kehidupan doanya? Maka nanti saya ajak kita untuk merefleksikan dua hal itu gitu ya, untuk kemudian bisa memikirkannya bagi konteks kita masing-masing. Nah teman-teman, saya membuat sederhana begitu ya, apa yang dapat Tuhan kerjakan melalui kehidupan doa Abraham yang kemudian juga kita bisa kontekstualisasikan dalam hidup kita. Saya melihat ada dua hal teman-teman. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah lewat kehidupan doa sebenarnya Tuhan sedang membentuk Abraham sesuai dengan panggilannya. Gitu ya. Ini saya pikir waktu saya pelajari teman-teman, ini jadi satu hal yang menarik begitu ya. Ternyata dalam kehidupan doa itu bisa menjadi cara di mana Tuhan melatih, mempersiapkan, membentuk seseorang supaya orang itu bisa menghidupi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Nah teman-teman, kalau kita mundur sedikit di Kejadian pasal 7 ayat yang kelima teman-teman, di situ penulis kitab Kejadian, Musa itu menuliskan bahwa Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Gitu ya, di dalam konteks dunia kuno teman-teman, itu memberi nama artinya lu punya kontrol atau kendali atas hidupnya. Jadi biasanya yang memberi nama tuh yang pasti yang punya kuasa gitu ya. Jadi kita lihat sebenarnya Tuhan dalam konteks ini
punya kuasa atas hidup Abraham, dan Tuhan mengganti nama Abraham. Dan teman-teman menarik gitu ya. Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Secara sederhana, Abraham artinya apa teman-teman? Bapak sejumlah besar bangsa. Nah, dalam dunia kuno teman-teman, nama itu bukan sekedar nama ya. Nama bukan semua sekedar identitas. Oh, yang ini namanya Bang Sahat, yang ini namanya Bang Ruben, yang ini namanya Kak ini, Kak itu, dan seterusnya. Dan teman-teman, saya pikir kita perlu mengerti lebih jauh tentang konteks apa pentingnya sih nama dalam konteks itu. Kenapa? Karena kita sekarang hidup di tengah dunia yang sedikit banyak gitu ya, sedang merelatifkan nama. Salah satu opung kita begitu ya, Opung William S. Saya nggak tahu S-nya itu apa, teman-teman tahu apa enggak? Silalahi kah atau apa, Silaban gitu ya. Shakespeare begitu ya. Seorang pujangga yang terkenal, dia pernah mengatakan apa sih artinya sebuah nama begitu ya. Bunga mawar begitu ya, meskipun kita ganti namanya jadi melati, jadi bunga apa begitu ya, baunya akan tetap harum. Jadi kita perlu notice culture ini untuk bisa memahami konteks dunia kuno gitu ya, ketika kisah tentang Abraham tadi dicatat. Dalam dunia kuno teman-teman tidak demikian gitu ya. Nama sekali lagi teman-teman bukan sekedar nama. Nama itu menjadi representasi pribadi seseorang. Kita melihat dalam perjanjian lama misalnya seringkali Tuhan itu direpresentasikan lewat namanya. Jadi jati dirinya, karakternya, hakikatnya itu direpresentasikan di dalam nama. Misalnya El Shaddai teman-teman. El Shaddai artinya apa? Allah yang berkuasa, maha kuasa, omnipotent teman-teman. Untuk menyediakan segala sesuatu untuk mengerjakan kehendak atau rencananya. Di perjanjian baru gitu ya, dalam kisah Natal gitu ya, Yusuf dikasih tahu malaikat, nanti kamu, istrimu akan melahirkan seorang bayi begitu ya, dan kamu akan kasih nama dia siapa? Immanuel. Artinya apa? Allah beserta dengan kita. Jadi teman-teman, sekali lagi dalam dunia kuno, khususnya dalam konteks Alkitab ditulis teman-teman, nama itu bukan sekedar nama gitu ya. Jadi ketika Abraham dikasih nama sama Tuhan gitu ya, ketika Abram dikasih nama, diganti namanya menjadi Abraham teman-teman, yang secara literal artinya Bapa bagi sejumlah besar bangsa. Artinya Tuhan pengen nama itu bisa dihidupi oleh kehidupan Abraham yang benar-benar memang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa gitu ya. Kita tahu Abraham itu kan nenek moyang orang Yahudi, orang Israel begitu ya. Tapi Tuhan mau lewat nama Abraham gitu ya, Abraham bisa jadi berkat bukan cuma untuk bangsa Yahudi, orang Israel, tapi juga bagi banyak bangsa. Nah teman-teman, masalahnya begini, untuk bisa jadi berkat untuk bangsa-bangsa, artinya apa? Abraham kan harus encounter, dia harus ketemu sama kebutuhan atau needs dari bangsa-bangsa lain. Nah kalau kita coba melacak sedikit beberapa perikop sebelumnya teman-teman, kita mengetahui bahwa ternyata beberapa kisah yang dicatat sebelum perikop ini itu menarik. Ternyata Abraham sebenarnya sudah beberapa kali dapat kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta begitu ya. Tapi masalahnya apa teman-teman? Masalahnya Abraham itu belum apa ya? Saya tidak mengatakan dia egois, tapi dia belum kepikir mungkin ya. Belum kepikir bahwa panggilan Tuhan buat dia supaya jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Nah, kita lihat misalnya teman-teman, saya tampilkan beberapa bagian di sini, misalnya di Kejadian pasal 15 ayat yang kedua dan Kejadian 17 ayat yang ke-8 teman-teman. Di situ terjadi percakapan antara Tuhan dengan Abraham, dan ternyata di situ kita melihat Abraham itu cuma concern dalam tanda kutip cuma untuk diri dan keturunannya. Tuhan bilang, aku akan punya keturunan yang sangat banyak. Mana buktinya begitu ya? Itu menunjukkan bahwa Abraham concern dengan diri dan keturunannya saja gitu ya. Abraham belum kepikir tuh, belum kebuka gitu ya matanya bahwa dia harus jadi berkat tidak hanya untuk keturunannya tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Lalu di Kejadian pasal 15 ayat yang ke-8 juga teman-teman, Abraham cuma concern sama dalam tanda kutip janji Tuhan kepada dia di Kejadian pasal yang ke-12 ketika pertama Tuhan memanggil dia. Tuhan akan memberikan tanah begitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi nama Abraham, Bapak bagi banyak bangsa, pada saat itu teman-teman belum dihidupi sama Abraham. Sekali lagi teman-teman, dalam konteks dunia kuno, nama itu bukan cuma sembarang nama begitu ya.
Jadi di dalam nama sebenarnya ada yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup seseorang yang dikasih nama itu. Jadi teman-teman, di sini saya melihat memang penting sekali sebuah momentum di mana Abraham bisa ketemu nih gitu ya, needs dari bangsa lain begitu ya, dari kota lain yang kemudian akan melatih dia untuk juga bisa jadi berkat untuk bangsa lain. Jadi kalau kita melihat apa yang tadi kita baca teman-teman dari awal gitu ya, perikop ini itu menarik kalau teman-teman perhatikan. Mulai dari awal ceritanya, penulis Kejadian Musa teman-teman itu sudah memberikan satu petunjuk bahwa ceritanya sekarang Tuhan sedang mau arahkan kepada Sodom begitu ya. Berangkatlah orang-orang itu, 3 orang yang menampakkan diri atau menjumpai Abraham di Kejadian pasal 17 teman-teman, memandang ke arah Sodom. Jadi kalau kita baca ini sebagai buku cerita, nampaknya kota Sodom ini sedang jadi pusat perhatian dalam tanda kutip begitu ya. Kota Sodom itu salah satu kota di kota Kanaan teman-teman. Yang kedua, perhatikan juga teman-teman self-talk Tuhan begitu ya. Berangkatlah orang itu dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya ada penafsir yang mengatakan ini ini kemudian salah satu ekspresi betapa Abraham itu sangat berbeda dengan Sodom yang sangat punya hospitalitas begitu ya, sampai menerima tamu lalu diantar pulang dan seterusnya. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka dan mengantarkan mereka. Nah ini kalimat berikutnya teman-teman, ini sesuatu yang menarik. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan? Wah teman-teman, ini sebenarnya ayat yang aneh ya, gitu ya. Kok Tuhan kayaknya diperlihatkan seperti kayak seseorang yang ragu-bim gitu ya, ragu-ragu dan bimbang gitu ya. Sepertinya kayak dia perlu berpikir panjang gitu ya untuk menentukan apa yang baik bagi Abraham. Nah teman-teman, tentu saja begitu ya, ini jadi perdebatan yang panjang, tetapi dalam beberapa komentar saya baca ada satu kesimpulan yang menarik teman-teman. Dikatakan sebenarnya ini adalah teknik bercerita sebenarnya, teknik bercerita karena Musa ingin para pembacanya waktu itu bisa nangkep atau notice satu hal gitu ya. Ketika Musa menuliskan berpikirlah Tuhan apakah aku menyembunyikan gitu ya, bukankah Abraham begini-begini dan segala macam, itu adalah teknik bercerita karena Musa pengen pembacanya bisa notice gitu ya, bahwa apa yang sedang mau Tuhan lakukan ini adalah punya tujuan yang sangat penting. Dalam konteks yang saya bagikan tadi, supaya Abraham dilatih, dibentuk supaya dia bisa menghidupi panggilannya. Lagi teman-teman, ini jadi satu hal yang penting begitu ya, bahwa kehidupan doa Abraham, sesuatu yang kemudian nanti mendorong dia untuk berdoa syafaat bagi Sodom, itu sebenarnya adalah kesempatan di mana Abraham sedang dibentuk supaya dia bisa menghidupi panggilannya. Nah teman-teman, menjadi berkat bagi banyak bangsa sekali lagi harus encounter sama needs dari bangsa lain, dan itu yang sedang Tuhan lakukan. Nah teman-teman, saya sekarang masuk kepada refleksi begitu ya. Kita semua orang-orang yang menyadari bahwa dirinya dicipta dan ditebus oleh Tuhan Allah teman-teman. Saya pikir kita harus menyadari bahwa sebenarnya hidup kita sedang menghidupi sebuah panggilan. Gitu ya. Sebenarnya bukan cuma yang ditebus, saya pikir semua orang yang dicipta itu sedang menghidupi sebuah panggilan dari penciptanya. Entah kita sudah tahu atau sudah belum begitu ya apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, tapi saya harap teman-teman kita jangan pernah lupa akan kebenaran ini. Jadi apa yang sedang kita jalani, kita hidupi, sebenarnya kita sedang menghidupi panggilan. Itu sebabnya teman-teman cari tahu panggilan Tuhan buat hidup kita itu sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Ada satu kutipan dari Oswald Sanders begitu ya dalam buku, saya lupa The Call apa begitu ya, dia mengatakan hidup kita tuh ada satu gladness, ada satu kesukaan yang paling mendasar itu bisa kita alami ketika kita bisa discover, kita bisa mengerti sebenarnya apa yang menjadi panggilan Tuhan dan kita bisa menghidupi panggilan Tuhan itu. Wah teman-teman, ya kita sedang tidak bahas tentang topik calling, tapi saya berharap teman-teman nanti bisa ngalamin atau ngerti kebenaran ini begitu ya. Waktu kita nggak tahu apa sih alasan kita hidup, apa sih panggilan Tuhan, kita tuh pasti akan sangat gelisah. Tapi waktu begitu tahu dan kita menjalaninya meskipun itu nggak mudah, ada satu sukacita yang mendasar sekali kita bisa alami teman-teman.
Nah, dari poin yang pertama ini saya belajar teman-teman, Tuhan bisa jadi begitu ya, dalam konteks Abraham itu bisa memakai kehidupan doa seseorang agar akhirnya orang itu bisa mulai ngeh dan akhirnya pelan-pelan bisa menghidupi panggilan itu. Nah, saya pikir ini kebenaran yang penting dan indah sekali ya. Kalau saya balik teman-teman, hati-hati gitu ya. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak menikmati waktu doa, ya sebenarnya Tuhan dengan caranya yang apapun kan dia bisa lakukan begitu ya. Tapi bukankah menjadi begitu indah kalau kita mengalami kehidupan doa yang di dalamnya kita akhirnya bisa diingatkan, kita bisa discover gitu ya, apa yang menjadi panggilan Tuhan, dan bahkan di dalam proses atau dinamikanya, kita pelan-pelan bisa menghidupi panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita. Wah teman-teman, saya berharap ini jadi satu hal yang kita ingat, dan ya saya dapat beberapa pertanyaan gimana kalau lagi jenuh berdoa bisa berdoa sama Tuhan. Nah saya pikir teman-teman, sometimes mungkin kadang-kadang kita ngalamin jalan buntu begitu ya, tapi kemudian ketika kita ya pelan-pelan untuk tetap berdoa meskipun nggak punya desire begitu ya, jangan-jangan di situ jadi kesempatan untuk Tuhan tunjukin tuh apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita, dan kemudian kita diberikan anugerah untuk bisa mengerjakannya dengan pertolongan Tuhan. Jadi teman-teman, jangan pernah lupa kita sedang menghidupi sebuah panggilan, dan seringkali Tuhan bisa pakai kehidupan doa kita untuk nunjukin, untuk ngebentuk kita, untuk ngelatih kita, supaya kita bisa menghidupi panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita. Saya mau cerita sedikit teman-teman, pengalaman saya. Ini pengalaman beberapa waktu yang lalu teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, 2 minggu kali ya, saya dikontak sama seseorang untuk ngisi persekutuan doa Samarilitan. Ini maksudnya orang Samaria begitu ya. Ini persekutuan doa, kalau teman-teman pernah dengar Beneran Indonesia gitu ya. Ini persekutuan doa yang mereka buat sebulan sekali, mereka doain lah kondisi bangsa dan seterusnya gitu ya. Nah jujur teman-teman, waktu dikontak saya sebenarnya agak kaget. Saya agak kaget. Saya memang masuk di grup BI teman-teman, grup yang banyak begitu ya, yang rame. Tapi jujur saya nggak pernah komen di situ, saya nggak pernah chatting apa-apa, saya nggak pernah ngomong apa-apa di situ. Jadi saya agak bingung kenapa saya dikontak begitu ya. Udah gitu saya juga nggak pernah tuh ikut persekutuan doanya. Jadi waktu dikontak, Bang bisa nggak ngisi tanggal segini dan segala macam. Wah saya langsung bilang ya udah, saya minta 1 hari untuk pikirin gitu ya, apakah ini bagian yang Tuhan kasih untuk saya lakukan dan seterusnya. Jadi saya coba pikirin teman-teman, apakah saya harus terima pelayanan ini atau enggak dan seterusnya. Dan waktu memikirkan apakah saya harus terima atau enggak, teman-teman, jujur aja beberapa waktu belakangan itu teman-teman, sebenarnya sampai sekarang juga, saya sebenarnya lagi tanya satu pertanyaan sama Tuhan begitu ya. Kita kan sedang menghadapi pandemi ini ya. PPKM kemarin itu cukup memukul gitu ya, ada banyak orang-orang yang kesulitan, terdampak gara-gara itu dan seterusnya. Dan saya mikir dan saya tanya sama Tuhan, dalam masa-masa seperti ini apa yang saya bisa lakukan ya? Gitu. Itu jadi pertanyaan saya teman-teman. Itu jadi pertanyaan yang terus muter. Salah satu juga di waktu itu kemudian diminta untuk isi persekutuan doa BI tadi teman-teman. Lalu saya mikir, apakah saya cukup menjadi salah satu dari masyarakat yang taat sama apa yang pemerintah keluarkan, peraturan gitu ya, jangan kemana-mana, kalaupun harus keluar harus prokes ketat dan seterusnya. Oke deh, saya lakukan itu. Tapi setelah saya lakukan itu kayaknya bukan cuma itu deh. Ada hal lain yang saya bisa lakukan sebenarnya, ya menjadi panggilan Tuhan, bagian tanggung jawab saya gitu sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari gereja dan seterusnya. Tapi apa gitu ya, saya terus mikir sama Tuhan dan seterusnya apa. Lalu kemudian tiba-tiba di satu grup teman-teman ada yang sharing dana begitu ya. Ada satu project namanya PPKM Help. Itu adalah gerakan yang diinisiasi sama beberapa alumni gitu ya, yang kenal di sekitar mereka tuh ada orang-orang yang kena dampak dari PPKM dan mereka fundraising lalu kemudian memberikan bantuan. Oke, saya ikut donasi. Setelah kasih teman-teman, tetap saja pertanyaan itu terngiang-ngiang gitu ya. Kayaknya bukan cuma itu deh, apalagi ya gitu ya. Nah kemudian ketika dikontak teman-teman, nggak tahu kenapa gitu ya, saya kepikir,
beneran Indonesia ini kan adalah kumpulan dari anak-anak Tuhan yang apa ya, yang mencintai Tuhan dan mencintai bangsa dan negara kita begitu ya, dan mereka mau melakukan sesuatu gitu ya yang bisa membangun negara, entah menjadi bagian dari perjuangan untuk melawan kelompok-kelompok tertentu yang sedang pengen menjatuhkan negara kita dan seterusnya. Banyak orang-orang penting di situ, ada pejabat, ada orang yang bergerak di bidang apa ya, influencer dan seterusnya gitu ya, dan orangnya pinter-pinter juga dan seterusnya. Lalu saya kepikir teman-teman, oh iya ya, bukannya kalau nanti saya sharing firman Tuhan di situ begitu ya, dan saya sama-sama berdoa di situ, mendoakan pokok-pokok doa untuk banyak aspek waktu itu dalam konteks pergumulan bangsa, teman-teman. Bukankah itu juga bisa menjadi jawaban atas pertanyaanmu gitu ya? Pertanyaan tadi, apa yang saya bisa lakukan begitu ya? Singkat cerita teman-teman, saya mantep, saya ambil. Dan saya bersyukur waktu itu ya saya persiapan meskipun agak tertatih-tatih teman-teman, karena saya jujur agak minder juga di situ begitu ya. Biasanya minder kan pergumulannya, apakah nanti saya akan mengesankan orang-orang yang dengar begitu ya. Wah, tapi akhirnya saya ngalamin lah, Tuhan pimpin, Tuhan tolong begitu ya untuk bagiin firman Tuhan, dan saya nikmati lah waktu itu. Nah teman-teman, saya menikmati pelayanan itu, dan bahkan penutup khotbah saya itu adalah sebuah apa ya, sebuah cerita yang saya baru alami 10 menit sebelum acara itu dimulai gitu ya. Jadi saya ngalamin tuh, maksudnya dalam masa persiapan dan pelayanan begitu ya, Tuhan memang pimpin, Tuhan sertai, karena memang itu kehendak Tuhan buat saya begitu ya. Jadi saya menikmati pelayanan itu teman-teman. Nah, yang mau saya ceritain apa hubungannya Bang itu sama panggilan Abang begitu ya. Nah, saya cerita sedikit lagi teman-teman dalam konteks ini. Jujur, saya juga pernah ada dalam pertanyaan teman-teman, Tuhan sebenarnya mau apa sih lewat hidup saya begitu ya. Saya nanya gitu, panggilan Tuhan apa begitu ya. Saya ngomong panggilan di sini bukan artinya profesinya apa, kerjanya di yayasan apa, bukan teman-teman, tapi yang paling mendasar gitu, God's calling buat lu apa begitu ya. Lalu entah kenapa waktu itu saya ketemu dua artikel teman-teman yang kemudian saya nangkap itu panggilan Tuhan buat saya. Yang pertama itu artikel di Orasio teman-teman, ini buletin doanya Perkantas Jakarta. Yang mau saya katakan teman-teman, kalau dapat gitu-gituan dibaca ya, karena kadang-kadang jangan-jangan itu jadi cara Tuhan bicara sama kita. Saya baca salah satu artikel Orasio teman-teman, itu saya inget banget judulnya First Love, sharing Pak Sagala gitu dari Efesus pasal 2, cinta mula-mulanya gereja Efesus. Nah menariknya ada satu cerita di situ. Jadi Pak Sagala ini cerita teman-teman, dia punya satu profesor di Trinity, dia sudah meninggal 2000 berapa begitu ya, namanya Alan Cole, Profesor Alan Cole. Dia seorang scholar, dia seorang ahli biblika yang sangat direspek teman-teman, bukan cuma di tingkat Asia bahkan dunia begitu ya. Teman-teman kalau dengar apa ya, profesor sekaliber internasional, kita pasti akan berpikir bahwa ini orang pasti hidupnya gimana begitu ya. Tapi ternyata waktu itu Pak Sagala cerita di artikel itu, ternyata Alan Cole ini sangat bersahaja gitu ya. Saya mungkin yang gak sekaya dia aja teman-teman, saya mungkin jauh lebih mewah hidupnya dari dia. Dia diceritakan sampai akhir hidupnya dia gak punya rumah, jadi ngontrak teman-teman, gak punya kendaraan kemana-mana, naik MRT, naik bus, bahkan dia Pak Sagala waktu itu ceritain dia kemana-mana tuh naik BMW itu maksudnya B-nya bus, M-nya tuh MRT, W-nya walk. Maksudnya dia nggak punya kendaraan. Terus gara-gara hidupnya begitu interesting dan menarik, attract orang begitu. Kemudian Pak Sagala dan mahasiswanya nanya, apa yang buat Anda ahli biblika kaliber dunia begitu, tapi punya kehidupan yang demikian demikian sederhana begitu. Saya nggak lupa jawabannya Alan Cole teman-teman. Dia mengatakan kalimat yang ininya kayak begini, saya sama istrinya begitu ya, dia belajar dari semua hal yang Tuhan beri gitu ya kepada kami. Saya belajar untuk menikmati sedikit mungkin supaya saya bisa memberikan sebanyak mungkin bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. That's why kenapa hidupnya begitu sederhana dan itu begitu attract orang begitu ya. Saya waktu baca itu, wah,
keren banget kali ya kalau hidup bisa kayak begitu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, tulisan atau artikel yang saya rasa itu jadi cara di mana Tuhan bicara sama saya gitu ya, berkaitan sama panggilan saya teman-teman, adalah bukunya Pak Eka Dharma Putra. Saya lupa bukunya apa teman-teman, tapi waktu saya kuliah saya pernah jalan-jalan ke Gramet, saya baca bukunya dia. Ada satu kalimat Pak Eka Dharma Putra almarhum itu salah satu punya prinsip teman-teman, dia mau lewat hidupnya itu bisa menjadi berkat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Akhirnya saya ketemu kata kuncinya teman-teman. Oke, panggilan Tuhan buat hidup saya adalah jadi saluran berkat. Bang, itu kan itu umum banget. Ya, tapi maksudnya saya waktu itu menghayati teman-teman, apapun yang Tuhan kasih lewat di dalam hidupmu, pemikiranmu, waktumu, begitu ya, barang-barang yang kamu punya gitu ya, lalu ilmu-ilmu yang kamu punya gitu ya, biarlah itu bisa jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan teman-teman, itu yang terus jadi doa saya sampai sekarang begitu ya. Bahkan sampai anak saya kasih nama Genero gitu ya, yang dari kata generous sebenarnya. Karena saya rindu hidup saya nanti yang salah satu diingatkan lewat nama anak saya itu teman-teman, saya belajar jadi orang yang generous, yang hidupnya tuh jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah teman-teman, waktu saya bergumul sama Tuhan apa yang saya bisa lakukan? Saya doa, saya nanya sama Tuhan begitu ya. Saat teduh ngomong apa, lalu kemudian dapat kesempatan untuk bagian renungan di PDBI tadi teman-teman. Dan saya melihat itu jadi cara ya. Ternyata dalam kehidupan doa saya itu bisa menjadi sebuah proses perjalanan di mana saya diingatkan kembali begitu ya. Kemudian saya dalam tanda kutip dipaksa untuk nyemplung supaya saya bagiin sesuatu dari hidup saya. Wah teman-teman, itu indah sekali. Nah teman-teman juga punya panggilan. Saya nggak tahu panggilan teman-teman apa gitu yang Tuhan kasih, tapi ya mungkin waktu kita belum ngeh gitu ya, paksa aja diri untuk menikmati waktu-waktu untuk doa begitu ya, terus asking, terus bertanya sama Tuhan, apa sih Tuhan dan segala macam. Saya melihat teman-teman lewat kebenaran yang pertama ini gitu ya, bisa jadi sebenarnya Tuhan pakai kehidupan doa kita untuk menunjukkan hal itu, bahkan termasuk membentuk kita, mempersiapkan kita, melatih kita supaya kita menghidupi panggilan kita. Persekutuan kita juga punya panggilan teman-teman, dan saya pikir itu sebabnya kenapa kita salah satu punya keunikan prayer movement. Saya berharap ini benar-benar diperjuangkan menjadi sebuah kegerakan, karena bisa jadi gitu ya, lewat kehidupan doa, lewat acara-acara doa, baik secara pribadi, di kelompok kecil, di persekutuan besar dan seterusnya, jangan-jangan itu bisa jadi cara Tuhan untuk meneguhkan kita, untuk membentuk kita supaya kita bisa menghidupi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Itu perenungan yang saya mau bagikan yang pertama. Kita masuk ke bagian yang kedua. Apa sih yang Tuhan bisa Tuhan kerjakan lewat kehidupan doa kita teman-teman? Kalau lihat dari hidup Abraham, maka yang kedua, ternyata lewat kehidupan doa ini itu bisa menjadi cara di mana Tuhan menggugah Abraham akhirnya punya bela rasa teman-teman. Gitu ya, punya bela rasa. Nah teman-teman, saya tidak akan masuk detail ke cerita tentang tawar-menawar Abraham gitu ya. Kenapa sih Abraham berhenti di angka 10 misalnya begitu ya. Ada beberapa tafsiran yang coba bahas sampai ke arah sana begitu ya. Tapi teman-teman, izinkan saya untuk bagiin satu perenungan saya gitu ya. Menarik kalau teman-teman kita perhatikan di ayat yang ke-22. Ketika Tuhan sudah menceritakan begitu ya bahwa dia akan segera menghukum Sodom begitu ya. Tentu saja teman-teman, kalau kita perhatikan nampaknya Tuhan baru ngomong, saya baru mau inspeksi nih begitu ya. Tapi saya pikir teman-teman, Tuhan kan maha tahu begitu ya. So pasti sebenarnya Tuhan memang sudah punya rencana untuk menghukum, karena sudah jelas bahwa kota Sodom dan Gomora itu berdosa dan deserve untuk dihukum sama Tuhan. Tapi menarik, perhatikan ayat 22 teman-teman. Ketika Tuhan telah menceritakan planningnya dan kemudian dia kasih tahu Abraham gitu ya bahwa saya akan menghukum Sodom. Perhatikan bagaimana narator menceritakan kisah selanjutnya. Ketika tamu misterius itu berpaling ke Sodom teman-teman, lalu berpalinglah orang-orang itu, kan 3 orang gitu ya. Ada banyak ahli yang mengatakan 2 orang itu malaikat, satu orangnya itu adalah Tuhan Allah.
Jadi kalau teman-teman bayangin gitu ya, imajinasiin 2 orang itu malaikat mulai jalan tuh ke arah Sodom. Sementara Tuhan tetap diem. Nah, menariknya begini teman-teman. Ketika yang 2 itu sudah berangkat ke arah Sodom, perhatikan bagaimana Musa menuliskan kalimatnya gitu ya. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Gitu ya. Kata tetapi teman-teman kalau kita PA narasi begitu ya, ini satu clue penting gitu ya. Kita mesti memikirkan atau bertanya apa maksudnya nih gitu ya. Nah teman-teman, kalau saya secara sederhana kata tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan, saya melihat di sini itu jadi satu petunjuk di mana ada sesuatu dalam hati dan pikiran Abraham tuh yang tergugah gitu ya. Waktu Tuhan bilang, gua akan hancurin kota Sodom, entah gimana mungkin semua data memori tentang Sodom itu kemudian keluar, dia recall, dan kemudian ada sesuatu yang kemudian menggugah dia untuk ngomong sesuatu sama Tuhan. Nah teman-teman, ada 2 hal yang saya coba pikirkan lebih jauh begitu ya. Ketika Tuhan mengatakan gua mau hancurin ini Sodom dan gitu ya, Abraham begitu ya. Nah saya melihat teman-teman, kenapa kemudian Abraham tetap berdiri di situ, dan kayaknya ini gue mesti ngomong nih sama Tuhan begitu ya. Saya melihat teman-teman ada 2 hal yang menjadi concern Abraham. Yang pertama tentu saja keponakannya Lot. Gitu ya. Dalam negosiasinya kan Abraham mengatakan, Tuhan kalau ada orang benar masa sih Tuhan akan hancurin? Tuhan bilang enggak. Nah Abraham tahu betul ada Lot di situ keponakannya. Nah saya pikir teman-teman kita jangan kemudian menyimpulkan wah Abraham ini nepotisme begitu ya, cuma mikirin keluarganya dan seterusnya. Kalau kita lihat catatan Petrus teman-teman dalam 2 Petrus pasal yang ke-7, 2 Petrus 2 ayat yang ke-7, Petrus sendiri mengatakan bahwa Lot itu sebenarnya adalah orang benar. Jadi sebenarnya dalam konteks ini nampaknya ada sesuatu yang menggugah diri Abraham. Waktu Tuhan mengatakan saya akan hancurkan kota Sodom, dia tahu di kota Sodom itu ada Lot, salah satu orang benar. Tapi yang kedua tentu saja teman-teman, Abraham itu concern. Dia dalam tanda kutip berbela rasa dengan diri Tuhan, jati diri Tuhan. Teman-teman kalau perhatikan beberapa kalimat dari Abraham gitu ya, ketika dia coba negosiasi, ada satu kalimat yang saya pikir ini menolong kita untuk mengerti begitu ya, bahwa Abraham di situ sudah belajar untuk punya bela rasa. Dalam bagian tadi kita baca teman-teman ada kalimat ngomong kayak begini, masa hakim segenap bumi gitu ya. Dia punya teologi yang benar teman-teman, bahwa Tuhan Allah adalah hakim segenap bumi yang adalah hakim yang adil. Masa hakim segenap bumi itu bertindak tidak adil dengan menghabisi orang benar bersama dengan orang fasik? Ya nggak mungkin lah begitu ya. Jadi di satu sisi Abraham itu concern sama Lot karena Lot adalah orang benar. Di sisi lain Abraham sebenarnya sedang concern, dia sedang berbela rasa dengan nama Tuhan. Kayaknya nggak mungkin lah gitu ya, Tuhan yang adil itu, hakim yang adil itu akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Ada beberapa penafsir yang mengatakan Musa kan menuliskan ini kepada orang Israel yang sedang menuju ke Kanaan. Gitu ya, ada yang mengatakan ini bisa jadi sedang menjadi petunjuk untuk orang Israel waktu itu misalkan menghadapi kasus-kasus bagaimana bersikap terhadap orang Moab sama orang Amon. Gitu ya, pernah ada satu kejadian Musa, gue numpang lewat ya, gue nggak rese deh begitu ya. Tapi orang Moab bilang enak aja, nggak boleh, gue cari gara-gara gitu ya. Artinya apa? Umat Tuhan, wah kita hancurin aja begitu ya. Wah teman-teman, itu mungkin jadi pertanyaan teologis orang yang membaca kitab Kejadian kali ya, orang Yahudi yang membaca, orang Israel yang membaca kitab Kejadian, bagaimana kita harus bersikap kepada orang Moab dan orang Amon. Teman-teman, Lot itu anaknya adalah leluhur dari Moab dan Amon. Dan yang kedua juga ada yang mengatakan concern ini berkaitan sama apa yang harus kita lakukan sama Rahab. Kalau teman-teman pernah mempelajari Yosua pasal yang ke-6, Yosua pasal 6 ya. Di pasal 2 kan 2 orang pengintai diselamatkan sama Rahab begitu ya, lalu kemudian terjadi sumpah saling mengikat sumpah. Dan Rahab dikatakan ya dalam konteks itu dianggap sebagai orang benar yang tidak akan
dibinasakan bersama dengan orang-orang fasik, orang-orang Kanaan. Ya kita tahu ceritanya pada akhirnya orang Israel waktu itu menyelamatkan Rahab dan keluarganya karena dia dianggap sebagai orang benar. Jadi ada yang mencoba mengaitkan, nggak mungkin lah begitu ya, dalam konteks cerita Abraham ini Tuhan yang adil itu bisa menghabisi begitu ya orang benar bersama dengan orang fasik. Itu sebabnya Tuhan kemudian nanti menyelamatkan Lot dan keluarganya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini saya pikir jadi satu hal yang menarik juga selain poin yang pertama tadi. Ternyata kehidupan doa Abraham di sini menjadi kesempatan di mana Abraham itu digugah bela rasanya. Abraham belajar concern dengan pribadi di luar dirinya. Tadi saya sudah jelaskan ada beberapa kesempatan Abraham bisa minta sama Tuhan, tapi dia cuma concern dia dan keturunannya dan keluarganya. Tapi lewat kehidupan doa Abraham ini kita bisa melihat ini menjadi kesempatan di mana Tuhan menggugah gitu ya bela rasa Abraham yang kemudian mendorong dia untuk berdoa dan seterusnya. Nah teman-teman, saya masuk kepada bagian yang terakhir, refleksi yang kedua begitu ya. Bagi saya kalau kita mau jujur dengan apa yang terjadi di sekitar kita, sebenarnya teman-teman ada banyak sekali hal yang harusnya menggugah bela rasa kita dan itu kemudian mendorong kita berdoa. Ya saya langsung masuk kepada apa yang aktual saja teman-teman. Kita sedang menghadapi pandemi gitu ya. Kemarin waktu PPKM diperpanjang ada banyak orang mencak dan segala macam, terjadi pro kontra dan seterusnya begitu ya. Ada mungkin orang-orang yang sangat terdampak kemudian jadi kesel sama pemerintah dan seterusnya. Dan bukan cuma masalah ekonomi ya, sekali lagi ini juga masalah kesehatan teman-teman. Ada banyak sekali korban yang meninggal. Beberapa minggu belakangan teman-teman, bangsa kita sangat disorot di kancah internasional karena tingkat kematiannya tuh sangat tinggi gitu ya. Bahkan ya negara kita katanya sekarang sudah jadi epicentrum gitu ya. Jadi pusat pandeminya dalam tanda kutip dan seterusnya, sehingga ada banyak sekali travel warning, termasuk juga orang Indonesia sangat dilarang untuk ke negara-negara tertentu dan seterusnya. Nah saya pikir teman-teman, bukankah apa yang sedang terjadi sekarang itu sebenarnya sangat mendorong kita gitu ya. Tuhan mengizinkan kita ada di dalam masa-masa seperti ini karena Tuhan mendorong kita bisa tergugah gitu ya, untuk bisa berempati, untuk menunjukkan bela rasa kepada banyak orang yang sedang membutuhkan. Setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita yang memedihkan, memilukan hati teman-teman, yang kadang-kadang bukan cuma orang yang jauh gitu, tapi bahkan orang-orang yang di circle kita. Saya nggak tahu, pasti sedikit banyak teman-teman ada yang terdampak gitu ya, bukan cuma masalah ekonomi, tapi bahkan juga teman-teman sampai kehilangan orang-orang yang teman-teman kasih dan seterusnya. Beberapa hari yang lalu istri saya baru kehilangan teman kerjanya teman-teman karena COVID begitu ya, ngalamin badai sitokin, sudah dikasih obat yang puluhan juta itu berapa dosis gitu ya, tetap nyawanya tidak terselamatkan. Dan yang membedihkan lagi teman-teman, ternyata dia kena sama dari abangnya yang sebenarnya sudah lama meninggalkan dia dan mamanya. Sebenarnya teman saya ini dan mamanya hidup berdua teman-teman di kosan begitu ya. Mereka tuh sangat nggak kemana-mana gitu, orang yang sangat khawatir memang sama COVID. Tapi tiba-tiba kena sama seseorang yang gak peduli sama COVID dan sampai meninggal dunia teman-teman. Dan bahkan sampai dia meninggal teman-teman, abangnya tuh gak datang ke pemakaman, gak ngurusin apa-apa. Saya aja teman-teman yang bukan saudaranya, saya marah demikian rupa begitu ya. Tapi yang mau saya katakan sekarang kita ada di dalam keadaan yang sangat bertentangan dengan hakikat jati diri Tuhan. Kalau Tuhan itu penuh kasih, kenapa begitu banyak orang yang sangat maruk, tidak punya kasih yang besar untuk sesamanya? Kalau nyawa orang banyak tergantung sama tabung oksigen yang konon sebelum ini menjadi kebutuhan banyak orang cuma ratusan ribu, kenapa sekarang sampai berjuta-juta begitu ya? Di saat bansos itu sangat menentukan hari-hari ke depan, kenapa malah dikorup dan segala. Kita berhadapan dengan dunia yang sangat sangat bertentangan dengan hakikat Tuhan, dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Dan bukankah ini juga menggugah bela rasa kita seperti halnya Abraham? Masa sih Tuhan hakim yang adil akan menghakimi dengan tidak adil? Kita ketemu dengan banyak hal yang sangat bertentangan dengan
jati diri Allah. Dan saya pikir teman-teman kita dipanggil untuk berdoa untuk hal itu. Saya akan tutup dengan 2 kisah pilu teman-teman yang saya terima dari beberapa 1 bulan terakhir. Yang pertama itu teman-teman juga pasti tahu ya, ini viral teman-teman, ada seorang anak kecil begitu ya yang harus isoman sendirian karena mama papanya sudah meninggal karena COVID. Wah, waktu baca ini teman-teman, hati saya tuh teraduk-aduk. Wah, gimana anak ini ke depan gitu ya? Apakah dia akan tetap hidup atau menyusul orang tuanya? Oh, saya bersyukur waktu saya baca ini misalkan di IG, di Kompas TV begitu ya, sudah ada reportnya biasanya. Oh, sudah diinin pemerintah dan segala macam. Ya, saya bersyukur. Tapi tetap aja anak ini menghadapi hari-hari yang sulit ke depan. Yatim piatu sekarang teman-teman. Wah, saya nggak tahu teman-teman. Kalau kita mengenal Tuhan kita Allah yang penuh kasih, penuh rahmat, bagaimana orang-orang seperti ini bisa menghayati Tuhan yang demikian? Pasti nggak mudah. Nah, teman-teman mungkin mengatakan, wah itu mah terlalu jauh bang, gitu ya. Kayaknya nggak ada tuh di sekitar gue yang kayak begitu ya. Nah, saya bersyukur beberapa waktu yang lalu saya dapat kesempatan untuk mengalami ini nih. Ternyata ada anak persekutuan teman-teman yang terdampak sedemikian rupa sama pandemi PPKM gitu ya, sampai nggak punya uang untuk bayar kosan dan dia hampir diusir dari kosannya gitu ya. Ini cerita tentang anak FK UPN teman-teman mungkin waktu dengar FK gitu, wah orang kaya biasanya tuh gitu ya. Enggak, ini anak yang pintar dan dapat beasiswa dari bidik misi teman-teman, dan orang tuanya itu cuma petani di kampungnya dan tanah yang mereka usahakan itu pun juga sewa. Tapi gara-gara pandemi terdampak, jadi dia hidup susah sekali. Dia sudah coba cari uang dengan ngajar les dan segala macam, tapi karena PPKM orang tua anak didiknya bermasalah, dia nggak dilesin lagi, jadi berkurang pendapatan dan itu mempengaruhi dia sampai nggak bisa bayar kosan. Saya nggak tahu waktu itu saya lagi random aja teman-teman, ada satu rekan di kantor yang adiknya, papanya sama keponakannya tuh kena COVID, lalu saya tanya kabarnya gimana dan segala macam. Tiba-tiba dia cerita kebutuhan anak ini, dan karena saya dari UPN, rekan saya ini minta lu coba deh fundraising sama alumni dan seterusnya. Singkat cerita saya coba kontak beberapa adik KTB saya dan kekumpulah sejumlah uang yang cukup untuk bayar kosan yang sudah nunggak itu, yang telat bayar teman-teman, sama untuk makan selama seminggu itu. Dan waktu kita kirim teman-teman, ini chat dari kakak itu ya yang di forward ke saya teman-teman. Ternyata sebelum dia chatan sama kami nih, sebelum kami kasih tahu kalau kami baru transfer ya sekian ratus begitu ya, dia cerita teman-teman, kak saya barusan tuh didatengin sama ibu kosan, sore ini saya disuruh keluar begitu ya. Wah, saya nikmati sekali pengalaman itu teman-teman. Ternyata waktu Tuhan nggak pernah terlambat ya. Walaupun mungkin sangat digenting sekali begitu, tapi ternyata Tuhan bekerja. Dan teman-teman, saya menikmati gitu ya waktu-waktu bertanya sama Tuhan, saya doain apalagi Tuhan dan segala macam. Dan peristiwa seperti ini juga menggugah saya gitu ya untuk lakukan sesuatu. Mungkin kita cuma bisa doain, tapi mungkin bisa jadi kita bisa lakukan yang lebih dari sekedar hanya doain. Nah teman-teman, saya juga merindukan begitu ya kehidupan doa teman-teman, kehidupan doa persekutuan teman-teman juga ngalamin tuh gitu ya. Ketika ketemu sama keadaan, nih kayaknya nggak fit nih sama jati diri Tuhan, ini nggak adil nih, ini nggak bener nih, ini nggak penuh kasih nih. Entah gimana itu mendorong kita ya, minimal pertama kita doain. Ya kalau Tuhan kasih kapasitas dan kesempatan untuk lakukan sesuatu, ya lakukan sesuatu. Dan kita menikmati waktu-waktu seperti itu. Nah teman-teman, ini yang saya bisa bagikan, kiranya kita bisa menikmati lah waktu-waktu kehidupan doa kita. Saya suka sekali temanya unceasing begitu ya. Saya berharap teman-teman waktu saya ngomong kehidupan doa itu bukan cuma jam doa kita di pagi, sore yang kita lipat tangan, tutup mata begitu ya. Tetapi bentuk komunikasi kita, waktu kita bertanya sama Tuhan, protes kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika kita baca firman, kita merasa Tuhan sedang ngomong di atas apa yang saya tanyakan dan segala macam. Ya dinamika seperti itu yang
saya maksud dengan kehidupan doa ya. Jadi saya berharap kita bisa menikmati momen-momen seperti itu untuk ngalamin dua hal tadi. Pertama, kita dibentuk supaya kita menghidupi panggilan kita, dan yang kedua, lewat kehidupan doa itu boleh menggugah bela rasa kita, begitu ya. Itu yang saya bisa bagiin. Thank you. Saya stop share, katanya ada tanya jawab. Saya serahkan ke Abraham. Abraham Jeremy. Kok ya, Abraham? Nggak salah juga sih, Bang. Thank you, Bang. Oke. Kita ada waktu sekitar 20 menitan buat tanya jawab. Mungkin kalau slide bisa ditampilin, tolong ditampilin Ibu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang paling banyak ditanya nih Bang, ada 9 thumbs up. Bisa dibaca juga. Bagaimana dapat meyakini bahwa Tuhan mendengar doa dan seruan kita, padahal kenyataan tetap menghimpit dan di luar daripada harapan. Mungkin yang 9 orang yang setuju sama pertanyaan ini bisa sharing di kolom chat. Kenyataan apa sih yang sedang kalian hadapi? Oke, ini juga pengalaman saya ya. Seringkali kita mendoakan sesuatu yang kapan sih Tuhan jawab gitu ya, dan seterusnya. Tapi mungkin saya bisa respon begini. Pertama, saya pikir kita nggak perlu meragukan apakah Tuhan mendengar doa kita atau enggak ya, karena ya kan ada lagunya, kemanakah aku dapat pergi, begitu ya. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada tempat atau bahkan tidak ada sesuatu pun di dalam pikiran kita, di hati kita, sanubari kita yang paling dalam yang Tuhan nggak tahu gitu ya. Bahkan waktu kita nggak berdoa untuk hal itu pun sebenarnya Tuhan tahu, begitu ya. Nah, oke lah. Saya coba memahami pertanyaan ini. Bagaimana dapat meyakini bahwa Tuhan bisa mendengar dalam arti menjawab sesuai dengan yang kita harapkan, dalam tanda kutip seperti itu ya. Misalnya kalau kita sedang bergumul dengan papa kita lagi sakit kronis gitu ya, kita pengen supaya dia sembuh gitu ya. Saya mencoba memahami pertanyaan itu di dalam konteks itu, begitu ya. Nah, saya rasa begini teman-teman. Pertama, kalau masalah jawaban doa, saya pikir MHB tuh sudah sangat benar lah, sangat biblical gitu ya. Bahwa jawaban doa kita tuh ya bisa 3 begitu ya. Tuhan bilang oke, gitu ya, aku kabulkan apa yang kamu minta. Tapi Tuhan juga bisa bilang enggak gitu ya, karena Tuhan pasti lebih bijaksana dan lebih tahu apa yang paling baik buat kita. Meskipun pada saat dia menjawab tidak, kita masih belum ngerti sebenarnya apa sih kebaikan di balik ini semua, begitu ya. Yang ketiga, tunggu dulu gitu ya, mungkin bukan sekarang gitu ya kamu menerima jawaban itu dan seterusnya. Jadi yang pertama itu. Nah, yang kedua yang mau saya katakan begini, sebenarnya waktu kita berdoa sama Tuhan, saya banyak sekali diingatkan dan dalam pengalaman gitu ya, diingatkan sama apa yang saya pelajari, saya coba gali dari firman Tuhan. Sebenarnya kehidupan doa itu, waktu kita berdoa, bagi saya yang paling ultimat, yang paling great gitu ya, dampaknya bukankah kalau kita bisa menikmati berjalan bersama Tuhan, menikmati kita mengerti kehendaknya, kita mengerti ketetapannya, begitu ya. Bukan hanya sekedar Tuhan menjawab iya atas apa yang kita minta. Nah teman-teman, ya kalau Tim Keller katakan, lu taat tuh bukan to get give, tapi to get the giver, begitu ya. Jadi teman-teman pelan-pelan lah untuk belajar meyakini bahwa mendapatkan givernya itu jauh lebih indah daripada give-nya. Gitu. Dan kehidupan doa sebenarnya adalah sebuah proses yang sangat dinamis, di mana kita pelan-pelan tuh draw us nearer gitu loh. Menarik kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, kita makin mengerti isi hatinya, kehendaknya, pikirannya, hikmatnya, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini mungkin komentar saya ya terhadap pertanyaan seperti ini. Tentu saja apa yang saya jawab barusan itu seringkali secara konsep sih ya kita setuju dan kita ngerti gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau sedang alami himpitan, susah tuh memahami kebenaran itu. Tapi ya saya ingatkan lagi lah kebenaran ini. Semoga nangkep ya. Sebenarnya di sini juga ada beberapa staff sih, kalau mau nambahin juga nggak apa-apa sih. Wah, ketahuan mic saya. Saya turunin dulu. Thank you Bang. Ya mungkin kalau ada yang mau nambahin,
Oke, kata Bang Sahat. Eh, untuk selanjutnya Bang, sebenarnya ini cukup relate sih Bang sama yang barusan Abang sampein tentang gimana kita ngelihat kehendak Tuhannya gitu. Tapi gimana kalau ya kita sudah setia mendoakan gitu. Ya, tapi keadaan masih seperti ini sampai ya kita jenuh gitu Bang. Kita jenuh mau sampai kapan gitu kan. Oke, kalau Jeremy ngarahinnya kita udah mulai jenuh karena belum dijawab-jawab mungkin gitu ya maksudnya. Hmm, Oke, ya kira-kira gitu ya Bang. ya kalau tadi karena saya sudah dapat pertanyaannya di grup gitu ya, saya tadi memahaminya kalau kita lagi jenuh, lagi tired banget begitu ya, lagi bener-bener wah gitu ya, kayaknya sudah burn out gitu ya. Saya tadi mencoba memahaminya dalam konteks itu. Eh yang mau saya katakan begini, sebenarnya kan yang paling kita butuhkan kalau kita sedang jenuh itu adalah kesegaran ya. Dan saya sih belajar, saya dalam pengalaman begitu ya. Meskipun tidak langsung begitu ya, ketika saya berdoa, saya langsung alami kesegaran begitu ya. Berdoa di sini, teman-teman saya berharap nangkapnya dalam konteks tadi ya, komunikasi ya. Ketika saya nanya sama Tuhan tentang kehidupan dan segala macam atau pergumulan saya, tiba-tiba saya baca firman Tuhan, itu saya ketemu prinsip-prinsip firman Tuhan yang muncul dari banyak hal gitu ya. Saya belajar untuk punya telinga dan mata rohani, melihat itulah cara Tuhan respon pertanyaan saya begitu ya. Ya, yang paling dibutuhkan orang yang sedang jenuh dan lelah, kesegaran. Dan kesegaran itu seringkali bisa jadi dikasih lewat kesempatan untuk rest, untuk istirahat, untuk stop. Gitu. Jadi mungkin kalau saya pertanyaan ini ngarahin ke yang konteks saya tadi gitu ya. Jenuh bukan karena kapan sih dijawab gitu, tapi karena kita sedang secara spiritual kering misalnya begitu ya. Ya alami kesegaran yang Tuhan kasih. Dan bisa jadi kesegaran itu kita bisa dapat lewat kita menaati perintah Tuhan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat gitu ya. Mungkin kita jenuh karena kita terlalu capek ngejar sesuatu yang kita pikir bisa memuaskan hidup kita, tapi ternyata wow gitu ya. Kadang-kadang kan kita bisa capek begitu ya, kita ngejar apa yang kita anggap penting, kita menikmati sebanyak mungkin apa yang kita anggap kalau kita nikmati itu kita bisa lebih puas. Ternyata kayak tahu bulat begitu ya, kata Kak Bebet begitu ya, ternyata nggak ada isinya dan itu bikin kita kecelek begitu ya. Itu kan teknik bukunya Kyle Edelman ya, waktu membahas Gods at War begitu ya. Jadi kalau memang kita lagi capek, jenuh, kita burn out gitu ya, mungkin termasuk karena kita nunggu kapan sih kita dapat jawaban dari Tuhan begitu ya. Ya nikmati aja rest. Yesus kan bilang sama kita begitu ya, marilah yang letih lesu berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Jadi nikmatilah sanctuary, termasuk juga orang yang pribadi yang dapat memberikan kesegaran di dalam kasih dan penerimaan yang sempurna gitu ya, Kristus begitu ya. Ya di situ kita pelan-pelan nikmati kembali membangun relasi kita dengan Tuhan. Gitu. Jadi bagi saya cari tahu dulu jenuhnya kenapa nih begitu ya. Karena kita kecapean ngejar sesuatu yang kita pikir bisa memuaskan hidup kita, ya udah stop gitu ya. Mulai sadar bahwa nggak usahlah capek-capek ngejar itu begitu ya. Stop, nikmati rest. Waktu di rest kan kita dipulihkan nih kekuatan kita ya. Saya nggak tahu juga, saya dulu pernah baca satu artikel teman-teman, Tuhan tuh mendesain tubuh kita tuh untuk bisa tidur setiap hari, karena di dalam tidur itu tuh terjadi detoksifikasi, terjadi sel-sel yang baru tuh tumbuh gitu ya. Sebaliknya kalau kita nggak tidur gitu ya, nggak terjadi tuh apa yang penting buat tubuh kita. Itu sebabnya teman-teman ya mungkin di tengah dunia yang sangat sibuk ini dan karenanya kita menjadi jenuh, capek, lelah, burnout, ya ambil waktu lah untuk sabat begitu ya, menikmati rest. Dan sebenarnya di situ juga pelan-pelan kita akan ngalamin persekutuan dengan Tuhan yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Ya, saya nggak tahu apakah ini terlalu teoritis atau seperti apa. Atau saya pernah baca satu buku teman-teman, John White, Kepemimpinan yang Handal, eksposisi kitab Nehemia gitu ya. John White ini seorang pengkhotbah dan seorang yang sangat terkenal spiritual lah ya. Satu hari dia sedang seminar,
mengkhotbahkan Nehemia pasal 1 sampai pasal 2 gitu. Itu kan tentang Nehemia dapat visi, lalu kemudian dia berdoa di pasal 2 ya untuk melakukan penggenapan janji Tuhan dan seterusnya. Terus tiba-tiba katanya setelah selesai sesi, John White ditanyain sama salah seorang audiensnya gitu ya, jemaat yang dengar khotbah dia, saya tahu sih gitu ya, berdoa itu penting, tapi saya tuh saat ini sedang mengalami titik-titik di mana saya jenuh, capek sekali untuk berdoa. Begitu ya. Lalu dia tanya sama John White, apakah Bapak pernah juga ngalamin hal seperti itu, pengalaman seperti itu? Dan kalau pernah, apa solusinya, jalan keluarnya? Nah, menarik teman-teman, John White waktu itu ngomong kayak begini gitu ya. Kamu pikir gitu ya, saya yang sering khotbah di mana-mana, yang sering kali terlihat rohaninya segar dan seterusnya, ini adalah orang yang nggak pernah kering rohani, salah besar begitu ya. John White mengatakan, saya sering kali mengalami kekeringan rohani. Tetapi justru di saat itulah sebenarnya saya butuh berdoa. Wah, di situ saya akhirnya mengerti, iya ya. Meskipun kita nggak punya desire untuk berdoa, kita lagi jenuh, lagi capek, justru sebenarnya di saat seperti itu, kehidupan doa lah yang sangat kita perlukan. Karena itu seperti kayak sebuah selang begitu ya, di mana kemudian lewat selang itu nanti Tuhan tuh masukin tuh air yang menyegarkan kita, bensin yang menghidupkan kita. Itu ya, saya mungkin ya, kalau Keller kan juga pernah bilang ya, kalau kamu nggak punya desire to pray, ya pray for it. Berdoalah untuk desire itu. Itu Bang Abraham. Jadi kalau jenuh berdoa ya kita doakan kejenuhan itu gitu Bang. Ya kita minta gitu kesegaran dari Tuhan. Justru di saat kita jenuh itulah kita paling penting berdoa, harus berdoa. Ya ini pengalaman dari saya, lagi Bang Ruben atau Kak Bebet atau Kak Ayuni atau siapa yang hadir bisa tambahin. Tadinya tuh pas Abang bilang rest itu ya aku kira ini Bang. Oh ya udah rest dulu, nggak berdoa dulu gitu. Jenuh berdoa kan, ya udah rest dari doa. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga tuh. Nggak apa-apa juga ya. Kalau memang yang paling kita butuhkan adalah istirahat, ya istirahat aja. Gitu. I see. Thank you Bang. Oke, kita next ya, ada 13 thumbs up. Kenapa ya kalau berdoa seringkali masih datar, Bang? Misalkan kalimatnya tidak ada kuasa atau terlihat sekedar berdoa saja. Mohon bantuannya, Bang. Ya, kalau dari pengalaman saya sama buku-buku yang saya baca, sebenarnya bergumul sama Tuhan atau berinteraksi sama Tuhan tuh sebenarnya ngeri-ngeri sedap tapi nikmat. Gitu. Jadi mungkin kita bisa jujur kali ya, maksudnya pengalaman kita sama Tuhan, apakah itu merupakan pengalaman yang real? Bagi saya sebenarnya kalau kita ngalamin pengalaman yang real sama Tuhan, harusnya itu membuat kita tuh nggak datar gitu ya, nggak flat, nggak hambar, tapi kita bisa menikmati menikmati pengalaman yang selalu fresh dan new lah, kalau boleh saya katakan begitu ya. Saya nggak tahu teman-teman mungkin kalau yang nanya ini pengurus atau pelayan, bukankah seringkali misalkan kalau kita siapin acara begitu ya, kita tuh dak-dikduk ya. Apakah ini pembicaranya tepat, nanti kira-kira khotbahnya gimana begitu ya. Kita kayak punya banyak pertanyaan. Tiba-tiba ketika ngejalanin ada aja yang Tuhan kerjakan gitu ya. Ada aja berkat-berkat yang Tuhan kasih, walaupun seringkali itu kita nggak minta gitu loh. Nah teman-teman, kalau kita punya belajar untuk menghidupkan indera rohani kita dan kita ketemu hal seperti itu, bagi saya itu sebenarnya seru sih. Seru ya, seperti kayak cerita-cerita saya tuh. Tadi saya sengaja cerita pengalaman saya pribadi supaya menunjukkan kalau kehidupan doa itu memang dinamis gitu ya. Memang ada kadang saat-saat di mana kita jenuh, saat-saat di mana Tuhan, saya udah nanya ini dari lama nih, Tuhan kagak kasih tahu ya. Ya ternyata sebenarnya bukan Tuhan diem gitu, tapi saya yang nggak buka telinga saya begitu ya. Jadi maksudnya dinamika seperti itu tuh muncul sih kalau kita belajar untuk punya kepekaan rohani ya. Kita mencoba melatih, menghidupkan indera rohani kita. Karena saya pikir tuh Tuhan bisa bicara lewat banyak hal loh. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ya tentu saja lewat firman yang paling utama begitu. Tapi kan bukankah
firman itu bisa bukan meretas ya, bisa muncul lewat banyak hal, lewat lagu, lewat pengalaman, lalu pengalaman itu kemudian mengingatkan kita kepada satu prinsip kebenaran firman tertentu. Dan kemudian kita notice, oh ini yang Tuhan maksud. Begitu ya. Nah kalau masalah kuasanya, itu tadi masalah supaya datar atau enggak itu ya. Jadi bagi saya coba cek pengalaman kita, apakah pengalaman yang real sama Tuhan. Masalah kuasa, saya pikir kita jangan salah konsep gitu ya. Bukan doa kita yang penuh kuasa, tapi yang punya kuasa itu Tuhan. Kalau kita baca kisah-kisah di Alkitab, sepertinya ada doa yang penuh kuasa, itu karena doa itu sesuai dengan ketetapan dan firman. Gitu ya. Ini mungkin juga bisa menjawab pertanyaan cara berdoa yang salah itu cara doa yang seperti apa. Ya seperti kata Yakobus, kita berdoa suka-suka kita, mau-mau kita gitu ya, nggak sesuai dengan firman. Itu salah satu lah cara berdoa yang salah. Ada lagi Bang? Nah ini yang terakhir menarik ya, terlihat sekedar berdoa saja. Nah teman-teman, saya jujur, saya nggak tahu tadi waktu teman-teman dengar doa saya tuh gimana ya, tapi saya merasa sih kadang-kadang begini loh teman-teman, kalau kita doa tuh apakah kita benar-benar sedang berdoa sama Tuhan? Saya nggak tahu teman-teman, tapi saya kan lagi kuliah nih, ada 1-2 dosen tuh yang kalau dia berdoa gitu ya, saya bisa ngerasain itu bukan cuma kalimat doa yang lip service, yang klise gitu ya, tapi saya sedang merasa, saya kayak sedang melihat ini sedang ngomong kepada satu pribadi yang gak kelihatan, tetapi dia sangat kagumi, dia sangat hormati, dan dia sedang mengungkapkan sesuatu yang personal banget begitu loh. Nah saya gak tahu teman-teman, salah satu kalau staf perkantas yang tentu saja banyak pasti ya, tapi salah satu yang sering saya lihat kayak begitu tuh Pak Mangapul Sagala tuh. Kalau teman-teman dengar dia berdoa gitu ya, teman-teman akan sangat merasa tuh jiwa, emosi, pikirannya tuh jadi integral sedang ngomong kepada satu pribadi yang dia imani tuh ada. Nah jujur aja seringkali saya doa tuh gak sampai ke titik itu tuh. Nah mungkin kalimat sekedar berdoa saja tuh, ya coba teman-teman minta tuh supaya kita, ya bukan berarti doa-doa yang seperti itu tuh bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah PhD di teologi dan segala macam. Enggak begitu ya. Doa-doa yang sederhana dari orang yang anak kecil juga, saya pikir teman-teman ketika itu real dan dia ngalamin, memang dia beriman ada Tuhan yang mendengar doanya, itu pasti bukan sekedar berdoa saja sih kalau saya boleh bilang begitu ya. Oke. Ada lagi Bang? Udah. Oh. Nggak tahu sekarang yang Mungkin, mana nih. Yang lain mungkin kakak staff yang lain, atau sebenarnya nggak juga mesti staff sih, kalau teman-teman mau sharing pengalaman teman-teman juga nggak apa-apa sih. Kalau dari yang Abang bilang tadi yang terakhir sampai ke tahap itu, kayak Pak Mangapul ya. Kalau dari Abang sendiri ada nggak sih Bang, kayak cara berdoa gitu ya untuk bisa mendukung kita untuk bisa fokus, bisa bisa benar-benar menghayati doa kita. Kalau dari Abang ada nggak sih Bang caranya? Kalau saya mungkin kalau dari tokoh Abraham tadi, teologi dalam arti pengenalan dan pengalaman ya. Tadi kan dari poin yang kedua Bang Saad angkat soal bela rasa ya. Teman-teman, bela rasa itu kan muncul kepada sebuah realita yang gak fit sama teologinya Abraham. Jadi bagaimana mungkin hakim semesta bumi gitu yang mengadili dengan tidak adil, dengan menghukum orang benar bersama dengan orang fasik. Jadi mungkin kalau kau tanya caranya begitu ya, ya nikmati aja pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saya pikir ini kan proses yang panjang ya, seumur hidup ya. Saya tidak mengatakan kalau kita sudah 10 tahun akan lebih baik dari yang baru 1 tahun, enggak juga gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, pengenalan kita, teologi kita tentang siapa Tuhan yang kita kenal begitu ya. Dan saya jujur nih teman-teman, saya baru dapat 1 kuliah tentang teologi proper, doktrin Allah teman-teman. Saya udah pernah dengar doktrin ini di PMKC berpuluh-puluh kali, tapi jujur waktu kemarin dapat kuliah itu teman-teman, saya ngerasa ternyata yang selama ini ku kenal baru
sedemikian kecil dan ada banyak hal. Saya merasa tuh setiap kuliah tuh teman-teman kayaknya tuh kayak saya berjumpa dengan ternyata Allah tuh seperti ini, nanggap ya. Nah teman-teman itu juga seringkali juga kita bisa alami dalam kehidupan doa kita tuh, gitu ya. Jadi ya kita perlu belajar doktrin yang benar, teologi yang benar, dan itu kan proses yang panjang dan seterusnya. Kadang-kadang ada pengenalan kita tentang Tuhan yang perlu dikoreksi, gitu ya. Dan kemudian ketika kita makin inline sama apa yang Alkitab nyatakan tentang siapa Allah, di situ kita makin disitulah kita mungkin bisa berdoa sampai orang punya kesan seperti saya terhadap Pak Mangapul sama dosen saya tadi itu, Pak Yakub Susabda namanya. Jadi kalau doa tuh bukan sekedar ya gimana, bukan cuma lip service atau ya kita kan orang Kristen kalau mau makan doa lah begitu ya. Tapi benar-benar lahir dari satu pengenalan yang hidup, yang segar kepada Tuhan. Itu mungkin. Jadi proses yang panjang. Jadi makanya ya kalau teman-teman lagi kelompok kecil sekarang, ya kelompok kecil lah. Nikmatilah kelompok kecil itu. Nikmatilah pengalaman melayani. Di situ kita bisa mengalami apa yang kita yakini di dalam doktrin kita. Kalau Allah itu baik, apa sih artinya mengalami Allah yang baik itu dalam keseharian? Apakah Allah baik artinya ketika Dia sediakan segala sesuatu yang kita perlukan? Bagaimana menghayati Allah yang baik ketika doa kita nggak dijawab? Nah teman-teman, itu tuh pengalaman yang kaya sih sebenarnya. Nah poin saya, kalau kita nggak berdoa, kita kehilangan tuh pengalaman untuk ngalamin itu. Itu mungkin ya. Makasih Bapak Abraham. Ya, terima kasih juga Bapak Sahat. Oke teman-teman, mungkin masih ada satu kesempatan lagi yang mau nanya tapi open mic gitu. Yang punya urge pribadi mungkin. Adakah? Sebelum kita tutup. Cai, oke. Kok Cai? Rani, silakan. Makasih Pak Abraham. On cam dong. Aku lagi di dalam kegelapan ini kayak. Oh ya. Apa? Silakan Cai, silakan. Lagi gelap banget. Kristus. Iya gelap. Apa ya? Nggak tahu Bang, hari ini kayak berpikir panjang padahal tentang doa. Apa ya Bang? Aku mau nanya Bang. Kalau dari pemaparan Abang tadi itu juga kan aku nangkepnya berdoa tuh nggak cuma ketika di jam doa gitu, tapi dalam percakapan sehari-hari ya mungkin lagi menikmati alam gitu, ngobrol ke Tuhan, itu bisa jadi berdoa juga gitu. Aku mikir gitu, tapi nanti kalau salah Abang mungkin boleh luruskan ya Bang. Nah jadi Bang, apa sih bedanya berdoa seperti itu dengan berdoa yang kita punya jam doa pribadi gitu? Dan apakah kita harus punya standar kehidupan berdoa yang sama dengan orang lain gitu? Misalnya kita punya kenal seseorang yang kuat berdoa dan kita tahu bagaimana kehidupan berdoanya, apakah kita juga harus mencontoh orang itu? Kira-kira jelas nggak ya Bang? Waduh, susah banget nih pertanyaan nih. Oh, nggak jelas ya Bang? Oh, bukan jelas, justru karena sangat jelas itu makanya saya respon susah banget ya. Saya gini Cai, bangsa tidak mencoba untuk menjawab pertanyaanmu, tapi saya akan coba respon ya. Nanti teman-teman yang lain mungkin bisa bisa juga sharing gitu ya. Nah pertanyaan kalau ditanya apa bedanya, saya sih tidak mau mengatakan yang di jam-jam tertentu itu doa, yang ya di dalam keseharian itu bukan doa gitu. Jadi marilah kita mengerti bahwa, makanya saya suka istilah sebenarnya kehidupan doa sih ya. Jadi doa yang hidup itu bukan hanya doa yang memenuhi jadwal-jadwal doa dengan baik begitu ya, tetapi yang memang mendorong kita setiap waktu itu terus punya komunikasi dan interaksi sama Tuhan. Dan disitulah sebenarnya kehidupan spiritual sebenarnya begitu ya. Tapi apakah maksudnya begini, saya coba memahami saya begini, apakah boleh begitu ya kita merasa tidak bersalah gitu ya kalau kita punya
dalam keseharian kita membangun komunikasi dengan Tuhan dua arah begitu ya, itu jalan, tapi misalkan kehidupan doa yang terjadwalnya kurang disiplin begitu ya. Apakah kita bisa merasa baik-baik saja atau seperti apa gitu ya? Nah, saya coba nanggepinnya gini sih, Cai ya. Sebenarnya kalau kita kemudian punya komitmen untuk punya jam-jam doa khusus begitu ya, dan kemudian waktu kita nggak disiplin, kita kemudian merasa bersalah, sebenarnya itu perasaan bersalah yang menurut saya benar sih ya. Tapi jangan sampai begini juga, maksudnya jangan sampai kita ada di ekstrim sebelahnya, menganggap kehidupan doa kan yang seperti Bang Sahat bilang, bukan cuma di dalam jam-jam doa tertentu yang menjadi komitmen kita dan seterusnya begitu ya. Dan kemudian kita merasa abai, dan kita merasa nggak perlu merasa bersalah sama kalau kita gagal untuk disiplin sama komitmen kita. Saya pikir enggak ya. Saya pikir itu dua bentuk atau dua dinamika yang harusnya saling melengkapi dan saling memberikan pengaruh. Begitu ya, kadang-kadang saya sering juga gagal untuk di jam-jam doa saya gitu ya, untuk berdoa sungguh-sungguh, untuk doain apa yang harus saya doain dan seterusnya. Dan ternyata Tuhan ingatkan saya kalau saya sudah gagal berdoa untuk praktek yang seperti itu lewat kehidupan doa yang sehari-hari begitu loh. Nangkap gak maksudnya? Saya harap nangkep ya. Dan yang berikutnya juga seringkali bisa jadi tuh yang tadi saya bilang saling mempengaruhi ya. Ketika kita belajar untuk disiplin sama waktu-waktu jam doa kita, saya berharap itu lahir dari kesadaran bahwa kita melakukan itu bukan supaya kita diterima Tuhan, tapi karena memang kita punya satu kesadaran, kita terbatas gitu ya. Kita perlu melatih diri kita untuk disiplin, itu sebabnya kita buat jadwal. Dan waktu kita menghidupi itu, kita juga akan diperkaya di dalam kehidupan atau dinamika atau bentuk doa yang sehari-hari tadi. Yang sepanjang kita, ya kalau di Nehemia 2 kan, waktu dia mau kasih minum sama raja kan, Tuhan buatlah aku berhasil begitu. Itu kan bukan doa yang seperti kayak di jam doa ya, tapi doa dalam kehidupan sehari-hari yang seperti itu ya. Jadi saya sih bisa respon seperti itu ya. Jadi maksudnya jangan dikotak-kotakin. Jadi kalau ditanya bedanya apa, saya belajar untuk melihat itu sebagai satu kesatuan. Dan yang berikutnya saya belajar untuk melihat satu sama lain itu saling memperkaya, saling mempengaruhi. Kadang-kadang kalau saya gagal untuk berdoa, kehidupan doa yang praktis untuk berkomunikasi dengan Tuhan di dalam waktu-waktu yang saya jalani, itu mengingatkan saya, lu udah gak disiplin ternyata ya. Lu ternyata sudah menganggap Tuhan tuh gak penting. Pengalaman lu yang lu bisa lu andalkan. Ternyata itu mengingatkan saya untuk bisa memperjuangkan kembali disiplin saya sebagai satu ekspresi. Memang saya terbatas, saya butuh Tuhan, dan saya perlu melatih diri saya supaya saya belajar disiplin dalam hidup saya. Semoga nggak abstrak dan nangkep, tapi itu pertanyaan yang baik sih. Saya nggak tahu yang lain kalau mau sharing untuk menyangga atau memperkaya sih juga nggak apa-apa. Kak Bebet kayaknya pengen ngomong tuh dari tadi tuh. Ada tanggapan Kak? Atau mungkin dari Cai ada respon balik Kak Cai? Atau sudah cukup cukup terbukakan? Iyalah terbukakan. Gimana Cai? Udah oke. Kalau gitu ya sampai situ ya teman-teman. Kiranya seminar doa kita hari ini bisa menguatkan panggilan kita untuk berdoa, dan kiranya doa-doa kita bisa menjadi panggilan melalui doa kita bisa menemukan panggilan kita masing-masing ya teman-teman. Oke, setelah ini kita bakal ada sedikit warta. Bisa ditampilin wartanya kah? Oke. Kepada pewarta aku persilakan. Setelah warta langsung ditutup doa aja ya Bang. Oke, terima kasih Jeremy. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah ada sedikit warta untuk sama-sama kita perhatikan. Ya, pertama-tama mari kita apresiasi pelayanan dari Abang dan teman kita. Ada Bang Sahat yang tadi memaparkan
materinya, apa yang menjadi perenungan Bang Sahat, juga firman-Nya. Bersyukur juga untuk Jeremy yang boleh memandu kita sebagai moderator dalam kesempatan seminar ini. Oke, selanjutnya boleh kasih reaction teman-teman atau say thank you di kolom chat-nya. Nah, selanjutnya teman-teman kembali mengingatkan Senin Selasa yang akan datang, kita akan kembali bersama-sama belajar dalam Bible Study dari eksposisi Yeremia pasal yang ke-50 dan ke-51 dengan judulnya Allah yang Setia. Itu pukul 17 ya teman-teman, seperti waktu biasanya. Teman-teman dapat akses linknya di bit.ly/PMK Jakarta atau nanti akan ada jarkomannya juga. Nah, teman-teman juga bisa akses Instagram PMK Jakarta untuk link mengakses bahan-bahan untuk pembinaan di PMK kita. Selanjutnya. Nah, teman-teman, pada 21 Agustus, hari Sabtu yang akan datang, kita akan melaksanakan Hari Doa Puasa Nasional Siswa Mahasiswa dan Alumni pukul 10 teman-teman lewat Zoom meeting dengan link yang ada tercatat di sana dengan Bang Riko Sijaila sebagai pembicara. Di situ nanti kita akan sama-sama berdoa terkait apa yang menjadi pokok doa dari kondisi bangsa, juga sebelumnya kita akan berpuasa bersama-sama juga. Nah, untuk informasi lebih jelasnya nanti mungkin akan ada jarkoman pengingat lagi kepada teman-teman ya. Selanjutnya. Nah, habis eksposisi tadi yang sebelumnya itu, minggu depannya kita akan sama-sama bergabung dalam persekutuan 5 wilayah teman-teman di hari Selasa. Jadi 2 minggu lagi, ya kurang lebih 2 minggu lagi, kita akan berkumpul lagi 5 wilayah seperti saat ini, tapi dalam persekutuan 5 wilayah gitu ya di hari Selasa dengan judulnya When I Pray, I Will Pray for You. Di sana kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari PMK, juga kita akan sama-sama mendoakan. Waktunya seperti biasa dari pukul 5, tapi karena ini lebih panjang, jadi sampai pukul 7 malam gitu ya, dengan Kak Debbie sebagai pembicaranya. Nah, oh ya, untuk teman-teman yang PMK-nya merasa butuh untuk sharing, butuh untuk didoakan, boleh dengan sangat-sangat mendorong teman-teman untuk mengisi link ini ya, bit.ly/sharing-p5w kapital. Ya, itu ya teman-teman, atau bisa di screenshot dulu aja. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih ditunggu pendaftarannya teman-teman, pre-graduate weekend. Jadi ini penutupan dari rangkaian pre-graduation session and mentoring tahun ini 2021 dilaksanakan 2 hari Sabtu dan hari Minggu, tanggal 28 dan 29, masih melalui Zoom. Kalau teman-teman ingin langsung daftar, boleh klik di sana, maksudnya diakses linknya, atau kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke pengurus PMKJ, atau boleh chat kakak abang yang menjadi kontak person, ada Bang Andreas, juga ada Kak Wiyar. Oke. Nah, ini juga mengundang teman-teman untuk ikut dalam RPAI, Retret Penggalian Alkitab Induktif virtual gitu ya. Judulnya Song in the Night. Ini dilaksanakan 4 hari, 11 dan 12, 11 sampai 12, dan 18 sampai 19 September 2021. Ada kontribusinya 30.000, tapi juga mendapatkan buku PA sebagai gaya hidup gitu ya. Link pendaftarannya ada tercantum di sana teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh chat kakak abang yang menjadi kontak person di sana, atau boleh juga tanya ke teman-teman pengurus PMKJ. Oke, sekian warta kita untuk sore ini. Aku kembalikan ke Bang Sahat untuk menutup doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami kembali datang pada saat ini. Kami mau berterima kasih, kami mau bersyukur untuk apapun yang Tuhan nyatakan kepada kami. Mungkin bukan hanya sekedar pengetahuan, informasi, tetapi juga mungkin hal-hal lain yang kami hamba secara pribadi tidak tahu dan mengerti. Tapi kami belajar untuk meyakini kehadiran Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan yang hadir di dalam persekutuan kami. Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang pada akhirnya bisa menyatakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami dan juga di dalam pelayanan kami. Kami bersyukur untuk pembinaan dan persekutuan kami sore sampai malam hari ini, dan kami terus berdoa di tengah kefrustasian kami di dalam kehidupan doa kami. Entah kami gagal untuk disiplin berdoa, entah kami gagal untuk mengakui atau menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, dan kami menganggap kami berkuasa, memegang kontrol sehingga kami lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Entah mungkin juga pemahaman-pemahaman kami yang perlu dikoreksi tentang siapa Tuhan. Kami terus berdoa di dalam mungkin juga kelemahan, kelelahan, kejenuhan kami. Kiranya kami boleh mengalami kehadiran Tuhan yang memberkati kami, yang menyegarkan kami, yang berbicara kepada kami, yang menjawab seru doa kami, yang juga boleh mengarahkan hati kami dan pikiran kami kepada kehendak-Mu. Apapun yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kami, kami belajar untuk melihat itu, belajar untuk juga bersyukur untuk hal itu. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini, dan juga kami menyerahkan sisa waktu yang akan kami jalani ke depan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, dan biarlah hidup kami melalui apa yang kami katakan, kami pikirkan, kami lakukan, semua itu memuliakan Engkau dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.